Halo semuanya, terima kasih sudah mampir ke channel ini. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi, supaya kalian tidak ketinggalan cerita seru dan penuh hikmah ini. Hari ini kita akan membahas kisah mengerikan tentang azab yang menimpa seorang ustadz. Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini bisa menjadi saksi untuk mendapatkan syafaatnya di akhirat. Like dan subscribe channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan semoga menjadi amal jariah. Ustadz Malik adalah tokoh agama yang disegani di sebuah kota kecil di Jawa Timur. Ia memimpin sebuah pesantren yang dihormati banyak orang. Ustadz Malik sering diundang untuk memberikan ceramah di berbagai tempat, dari masjid besar hingga acara-acara keagamaan. Ia dikenal sebagai sosok yang bijaksana, santun, dan sangat taat beribadah. Santrinya memujanya, dan masyarakat mempercayainya sepenuhnya. Namun, apa yang tampak dari luar tidak selalu mencerminkan yang sebenarnya terjadi di dalam. Di balik penampilan alim dan wibawanya, Ustadz Malik menyimpan rahasia gelap yang tak diketahui siapapun. Ia memanfaatkan jabatannya sebagai kepala pesantren untuk mengambil keuntungan pribadi. Dana dari donatur yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pesantren dan santri diselewengkannya secara diam-diam. Awalnya, ia hanya mengambil sedikit untuk keperluan keluarganya, namun seiring berjalannya waktu, keserakahannya semakin besar. Dana pembangunan asrama baru bagi para santri miskin dialihkan untuk membeli barang-barang mewah, dari pakaian mahal hingga kendaraan. Orang-orang mulai bertanya-tanya bagaimana seorang ustadz bisa memiliki harta sebanyak itu. Namun, karena ketokohannya, tak ada yang berani menuduh atau meragukan kejujurannya. Ia selalu berhasil menutupi jejaknya dengan sangat hati-hati. Puncaknya terjadi ketika Ustadz Malik memutuskan untuk pergi umroh bersama keluarganya. Ia menggunakan sebagian besar dana pesantren untuk membiayai perjalanan tersebut, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Baginya, umroh adalah cara untuk menunjukkan kepada dunia bahwa ia adalah pemimpin agama yang sukses dan terpandang. Ia merasa tak ada yang akan menyadari kecurangannya, apalagi di tanah suci, tempat yang dianggap suci dan jauh dari pandangan dunia. Namun, di saat itulah takdir mulai menunjukkan keadilannya. Di tanah suci, satu persatu tanda-tanda aneh mulai menghampirinya. Mulai dari kehilangan barang-barang penting hingga tubuhnya yang terasa lemas dan sulit untuk melakukan ibadah. Bayangan akan dosa-dosa yang telah ia lakukan mulai menghantui pikirannya. Meski ia berusaha menutupi kegelisahannya, tanda-tanda yang semakin jelas menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah, bahwa azab sedang menghampirinya. Apa yang tidak pernah ia bayangkan akan terjadi. Di tengah-tengah ibadah yang seharusnya penuh dengan ketenangan dan kedamaian, Ustadz Malik mulai merasakan perubahan yang aneh pada dirinya. Tubuhnya mulai merasa berat, langkahnya semakin berat, dan rasa gelisah yang tak tertahankan mulai menghantam jiwanya. Ada sesuatu yang besar dan mengerikan sedang menantinya, namun ia tak bisa menghindar. Setelah tiba di tanah suci, Ustadz Malik mulai merasakan hal-hal ganjil. Sejak hari pertama ia menapakkan kaki di kota Mekah, perasaan aneh menyelimuti dirinya. Rasa berat yang tak bisa dijelaskan mulai menghinggap di tubuhnya. Dan tiap kali ia melangkah, seolah ada beban tak kasat mata yang menahan kakinya. Wajahnya yang biasanya tenang, kini dipenuhi kebingungan dan kegelisahan. Meski ia berusaha untuk tetap fokus pada ibadah, perasaan bersalah yang lama ia abaikan mulai menyusup masuk ke dalam pikirannya. Selama beberapa hari pertama, segalanya tampak baik-baik saja dari luar. Ustadz Malik menjalani ibadah dengan keluarganya, meskipun batinnya mulai gelisah. Namun, tanda-tanda pertama dari apa yang akan datang muncul di pagi hari yang tenang. Ketika ia tengah berjalan menuju Masjidil Haram untuk menunaikan tawaf, ia merasa pandangannya buram. Keringat dingin mulai bercucuran dari dahinya, dan jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Awalnya, ia berpikir mungkin hanya karena kelelahan setelah perjalanan panjang dari Indonesia.
Namun semakin lama, perasaan itu tak juga hilang. Di tengah ibadah, sesuatu yang aneh terjadi. Setiap kali ia mendekati Ka'bah, kepalanya terasa pusing dan ada desakan kuat dalam hatinya untuk menjauh. Perasaan takut yang tidak beralasan mulai tumbuh, seperti ada sesuatu yang mengintai dari balik bayangan. Wajah-wajah jamaah di sekelilingnya yang khusyuk beribadah tampak seolah menatapnya dengan tajam, meskipun mereka sebenarnya sibuk dengan doa-doa mereka sendiri. "Kamu baik-baik saja, Pak Ustadz?" tanya salah seorang jamaah dari Indonesia yang kebetulan mengenal Ustadz Malik. Ia tersenyum kaku, berusaha menutupi kegelisahannya. "Iya, alhamdulillah. Mungkin sedikit lelah saja," jawabnya sambil terus melangkah pelan. Namun, dalam hatinya, Ustadz Malik tahu ada yang tidak beres. Bayangan dosa-dosanya di masa lalu, terutama terkait penyalahgunaan dana pesantren, mulai menghantuinya. Ia ingat dengan jelas bagaimana ia mengalihkan dana yang seharusnya digunakan untuk membangun fasilitas santri, menjadi barang-barang mewah untuk dirinya sendiri. Ia juga teringat bagaimana ia berulang kali membohongi orang-orang yang mempercayainya. Tapi sekarang, di hadapan Ka'bah, semua itu terasa jauh lebih nyata. Setiap malam, rasa takut itu semakin menjadi. Ustadz Malik mulai bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya berdiri sendirian di tengah gurun pasir, dengan tubuhnya yang perlahan berubah. Kakinya mengecil, kulitnya terasa aneh, dan ketika ia menoleh ke cermin dalam mimpi itu, bayangan yang ia lihat bukanlah dirinya, melainkan seekor binatang. Seekor babi dengan mata yang kosong, seolah memandangnya dengan tatapan penuh penyesalan. Ia terbangun dengan jantung berdegup kencang dan napas tersengal-sengal. Mimpinya terasa sangat nyata. Keringat dingin membasahi tubuhnya, dan ia duduk terdiam di tempat tidurnya, memandangi keluarganya yang masih terlelap. "Apa ini pertanda?" pikirnya, sambil memegang dada yang terasa sesak. Namun, meski mimpi itu membuatnya takut, Ustadz Malik masih berusaha menyangkal. Ia meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanyalah akibat kelelahan dan stres. Tapi di dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Ia tahu azab itu sudah dekat, meski ia tidak tahu bagaimana dan kapan hal itu akan terjadi. Hari demi hari berlalu, namun perasaan gelisah yang menyelimuti Ustadz Malik tak kunjung hilang. Di setiap sujudnya, hatinya terus diguncang oleh ingatan akan perbuatannya di masa lalu. Ia semakin sering mendengar suara-suara bisikan yang hanya bisa didengarnya sendiri. Suara itu memanggil-manggil namanya, menanyakan tentang kejujuran dan keikhlasannya dalam memimpin pesantren. Setiap kali ia berusaha mengabaikan suara-suara itu, rasa bersalah semakin membelit. Suatu malam, di Masjidil Haram, ketika Ustadz Malik hendak sholat malam, kejadian yang lebih aneh lagi terjadi. Saat ia berdiri di barisan jamaah, tubuhnya terasa lebih berat dari biasanya. Ketika ia memulai takbir, kedua tangannya terasa seperti tak bisa diangkat. Dalam kekhusyukan suasana malam di masjid suci itu, tubuhnya seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Meski jamaah di sebelahnya tampak khusyuk dalam ibadah, Ustadz Malik mulai dilanda kepanikan yang tak terbendung. Tangannya gemetar, dan dalam hatinya, ia merasa seolah ada sosok yang memperhatikannya dari jauh. Pada pagi harinya, perasaan ini semakin menguasai dirinya. Saat sarapan bersama keluarganya di hotel, wajahnya terlihat pucat pasi. "Bapak sakit?" tanya istrinya dengan nada cemas. Ustadz Malik hanya bisa menggeleng lemah. Ia tahu, rasa sakit ini bukanlah sakit biasa. Ini adalah beban dosa yang selama ini ia pendam. Dosa yang ia coba lupakan, namun kini kembali menyeruak seperti bara api yang disiram bensin. Saat kembali ke kamarnya untuk beristirahat, Ustadz Malik tak bisa tidur. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, bayangan masa lalunya terus muncul. Ia teringat bagaimana ia memanipulasi dana pesantren, menyalahgunakan uang yang seharusnya digunakan untuk membangun asrama santri. Ia juga teringat dengan jelas bagaimana ia membohongi para donatur yang dengan tulus memberikan sumbangan untuk pendidikan anak-anak yatim piatu.
Saat itu, ia merasa aman dengan segala pengaruh dan kekuasaannya, berpikir tak ada yang akan mengetahui perbuatannya. Namun kini, di hadapan tanah suci, dosa-dosa itu terasa seperti gunung yang menindih dadanya. Ustadz Malik menyadari bahwa ia tidak bisa lari lagi. Tuhan sudah melihat semuanya, dan azab itu kini sudah semakin dekat. Ia mencoba beristighfar, berdoa dengan sepenuh hati, berharap masih ada kesempatan untuk diampuni. Tapi dalam hatinya, ada perasaan yang tak bisa ia hilangkan, bahwa azab itu sudah pasti akan datang. Malam itu, ketika ia mencoba tidur lagi, mimpi buruk yang sebelumnya ia alami kembali datang. Kali ini lebih jelas dan lebih menyeramkan. Ia melihat dirinya berdiri di tengah padang pasir yang gersang. Tubuhnya mulai berubah, kulitnya terasa keras dan tebal. Ia mencoba berlari, namun kakinya tak lagi berbentuk seperti kaki manusia. Ketika ia melihat ke bawah, kakinya telah berubah menjadi kaki seekor binatang, seekor babi. Ia menjerit, namun suaranya tak keluar. Ia hanya bisa meronta dalam diam, sementara tubuhnya terus berubah, hingga ia sepenuhnya menjadi seekor babi yang terkubur dalam pasir. Ustadz Malik terbangun dengan terengah-engah. Ia tak lagi bisa menahan perasaan takut yang menyelimutinya. Dalam kepanikan, ia memutuskan untuk menemui seorang ulama setempat yang dikenal sebagai orang bijaksana. Ulama itu dikenal sebagai orang yang mampu memberikan nasihat mendalam kepada para jamaah yang mengalami masalah spiritual selama ibadah umroh. Dengan sisa keberaniannya, Ustadz Malik menceritakan semua yang ia alami. Ulama itu mendengarkan dengan penuh perhatian. Setelah Ustadz Malik selesai, ulama tersebut hanya menatapnya dalam-dalam. Apa yang engkau alami adalah peringatan. Tuhan masih memberimu kesempatan untuk bertaubat. Tapi ingat, setiap perbuatan akan ada balasannya. Engkau telah melakukan banyak kesalahan di masa lalu, dan sekarang adalah saatnya untuk memperbaikinya, sebelum azab itu benar-benar jatuh. Ustadz Malik hanya bisa tertunduk. Kata-kata ulama itu begitu menohok. Ia tahu, ini adalah peringatan terakhir. Jika ia tidak segera bertaubat dengan sepenuh hati, nasibnya akan jauh lebih buruk dari sekadar mimpi buruk. Setelah pertemuannya dengan ulama itu, Ustadz Malik kembali ke hotel dengan perasaan berat. Kata-kata sang ulama terus terngiang di telinganya. Peringatan bahwa Tuhan masih memberinya kesempatan untuk bertaubat sebelum azab menimpanya semakin membuat hatinya tak tenang. Namun, meski ia sudah berusaha bertaubat dan berdoa, bayangan dosa-dosanya di masa lalu tak mau hilang, seolah Tuhan telah menutup pintu ketenangan bagi dirinya. Beberapa hari kemudian, rombongan jamaahnya bersiap untuk kembali ke Indonesia. Di Bandara Jeddah, suasana hiruk-pikuk tak mampu mengalihkan perasaan tegang yang menyelimuti Ustadz Malik. Ia merasa seolah ada sesuatu yang mengawasi setiap gerak-geriknya. Saat menunggu di ruang tunggu, tiba-tiba pandangannya buram. Ia merasa pusing dan terpaksa duduk. Istrinya yang menyadari hal itu segera menanyakan kondisinya. "Bapak kenapa lagi? Sejak di sini, Bapak sering sakit." Namun Ustadz Malik hanya menggeleng. Ia merasa tidak sanggup menjelaskan kegelisahannya. Di pesawat, rasa cemas Ustadz Malik semakin parah. Setiap kali pesawat sedikit berguncang, tubuhnya bergetar hebat, seolah-olah ia sedang menunggu datangnya bencana. Wajahnya pucat pasi, dan keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Istrinya menatapnya dengan penuh kekhawatiran. Namun Ustadz Malik tak mampu memberikan penjelasan apapun. Ia hanya duduk diam, dengan tangan yang terus bergetar, dan doa yang tak henti-henti terucap di bibirnya. Sesampainya di Indonesia, Ustadz Malik berharap rasa takut yang ia rasakan selama di tanah suci akan mereda. Namun, justru yang terjadi adalah sebaliknya. Suasana di kampung halamannya yang biasanya terasa damai, kini berubah menjadi tempat yang penuh dengan bayangan hitam dalam benaknya. Setiap kali ia melewati pesantren yang dulu ia pimpin, perasaan bersalah semakin menghantui dirinya. Ia melihat bangunan pesantren yang dulu ia bangun dengan uang sumbangan para donatur. Namun ia tahu, sebagian besar dari dana tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya.
Ia merasa seolah pesantren itu menjadi saksi bisu dari dosa-dosa yang ia perbuat. Suatu malam, ketika Ustadz Malik sedang tidur di rumahnya, ia kembali mengalami mimpi buruk yang membuatnya terbangun dengan keringat dingin. Kali ini mimpinya terasa sangat nyata. Ia melihat dirinya dikelilingi oleh anak-anak yatim piatu yang dulu pernah ia asuh di pesantren. Anak-anak itu memandangnya dengan mata penuh amarah. Salah satu dari mereka, dengan suara yang menggema, bertanya, "Mana janji Ustadz? Uang yang seharusnya untuk kami, kemana?" Ustadz Malik mencoba menjelaskan, namun suaranya tak keluar. Tiba-tiba, tubuhnya kembali terasa berat, dan ia merasakan perubahan yang sama seperti mimpinya sebelumnya. Kulitnya mengeras, tubuhnya mengecil, dan ia kembali berubah menjadi seekor babi. Anak-anak itu menertawakannya, sementara tubuhnya semakin terjebak dalam lumpur. Ia berteriak, namun suara yang keluar dari mulutnya bukanlah suara manusia, melainkan suara jeritan babi yang menyayat. Ketika terbangun dari mimpi buruk itu, Ustadz Malik merasakan ada sesuatu yang berbeda. Tubuhnya terasa lemas dan kaku. Ia berusaha berdiri, namun kakinya tak bisa digerakkan. Dengan sisa tenaga, ia berteriak memanggil istrinya. Ketika istrinya masuk ke kamar dan melihat kondisinya, wajahnya langsung pucat. "Bapak kenapa?" tanyanya dengan suara gemetar. Ustadz Malik mencoba bicara, namun suara yang keluar dari mulutnya bukanlah suara manusia, melainkan suara hewan yang aneh. Istrinya berteriak ketakutan dan segera memanggil bantuan. Berita tentang kondisi Ustadz Malik cepat tersebar di kampung halamannya. Warga yang mendengar kejadian aneh ini mulai berdatangan ke rumahnya. Mereka berkumpul di depan rumah, berbisik-bisik dengan rasa heran dan takut. Tak ada yang berani masuk ke dalam, hanya mendengar suara-suara aneh yang keluar dari kamar Ustadz Malik. Keesokan harinya, keadaan Ustadz Malik semakin memburuk. Suara-suara aneh yang keluar dari mulutnya bukan lagi sekadar desahan atau jeritan, melainkan suara hewan sepenuhnya, seperti babi. Warga yang mendengar suara itu semakin resah dan bertanya-tanya apakah benar ini adalah azab yang menimpa Ustadz Malik karena perbuatannya di masa lalu. Warga kampung yang datang ke rumah semakin banyak. Mereka berkerumun di depan rumah Ustadz Malik, berbicara dalam bisik-bisik penuh kengerian. Beberapa orang yang dulunya adalah santri di pesantren milik Ustadz Malik mulai mengingat kembali perlakuan buruk yang mereka alami. Dulu, Ustadz Malik seringkali menyalahgunakan dana pesantren untuk kepentingannya sendiri. Bisik seorang pria tua, salah satu mantan pengurus pesantren yang merasa ikut bersalah karena tidak berani melawan. Di dalam rumah, suasana semakin mencekam. Istri Ustadz Malik hanya bisa menangis, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Setiap kali mencoba berkomunikasi dengan suaminya, ia hanya mendapatkan balasan suara babi yang tak bisa ia pahami. Tubuh Ustadz Malik juga semakin menunjukkan tanda-tanda perubahan. Kulitnya kasar, tubuhnya lebih pendek, dan ia bahkan kesulitan untuk berdiri. Seolah tubuhnya benar-benar berubah menjadi hewan, azab yang tak terhindarkan. Para tokoh agama di kampung itu akhirnya dipanggil untuk memeriksa kondisi Ustadz Malik. Mereka berkumpul di ruang tamu rumahnya, berdiskusi dengan nada serius. Seorang kiai yang paling senior di antara mereka berkata, "Ini bukan hanya penyakit biasa. Ini adalah peringatan dari Tuhan. Mungkin Ustadz Malik telah melakukan dosa besar dan azab ini adalah akibat dari perbuatannya." Para kiai memutuskan untuk melakukan doa bersama di rumah Ustadz Malik. Mereka berharap bisa memohon ampunan atas dosa-dosanya dan menghentikan azab yang menimpanya. Namun, meski mereka berdoa dengan khusyuk, kondisi Ustadz Malik tidak membaik. Bahkan, tubuhnya semakin melemah, dan ia terus mengeluarkan suara babi yang semakin keras. Malam itu, warga kampung yang masih berkumpul di depan rumah mulai merasa ketakutan. Suara-suara dari dalam rumah semakin membuat bulu kuduk mereka merinding. Beberapa warga mulai melemparkan berbagai spekulasi. Ada yang percaya bahwa ini adalah akibat langsung dari perbuatan zalim yang pernah dilakukan Ustadz Malik.
Tuhan tak akan diam ketika hambanya disakiti, apalagi kalau yang disakiti adalah anak-anak yatim piatu. Ucap seorang ibu dengan nada penuh kepastian. Ustadz Malik yang semakin terjebak dalam azabnya, kini tak lagi bisa berbicara. Matanya penuh kepanikan, tapi tubuhnya tak bisa bergerak seperti manusia lagi. Ia terbaring di tempat tidurnya, menunggu nasibnya yang sudah pasti. Menjadi contoh bagi orang-orang yang menyalahgunakan agama untuk kepentingan pribadi. Beberapa hari kemudian, azab yang menimpa Ustadz Malik akhirnya sampai pada puncaknya. Pada hari yang suram itu, suara babi yang keluar dari kamarnya mendadak berhenti. Istri Ustadz Malik yang mendekati kamar dengan perasaan was-was, menemukan suaminya telah tergeletak tak bernyawa. Tubuhnya tampak kaku, dengan perubahan fisik yang membuat siapapun yang melihatnya bergidik ngeri. Warga kampung yang mendengar kabar ini segera mendatangi rumahnya. Namun hanya segelintir orang yang berani melihat tubuh Ustadz Malik yang sudah sepenuhnya berbeda. Kabar kematian Ustadz Malik dengan kondisi aneh ini cepat menyebar ke seluruh kampung dan bahkan ke kota-kota sekitar. Banyak orang yang datang untuk melihat, meskipun rasa takut menyelimuti hati mereka. Nama Ustadz Malik kini diingat bukan sebagai seorang pemimpin agama, melainkan sebagai sosok yang terkena azab karena menyalahgunakan kepercayaan dan jabatannya. Pesantrennya yang dulu ramai kini menjadi tempat sunyi, seolah-olah Tuhan memberikan pelajaran yang tak bisa dilupakan. Azab yang menimpa Ustadz Malik menjadi peringatan bagi banyak orang, terutama bagi mereka yang memegang amanah agama. Kini, namanya hanya dikenang sebagai sebuah peringatan, sebuah kisah tentang bagaimana keadilan Tuhan bisa datang kapan saja, terutama bagi mereka yang menyalahgunakan agama untuk kepentingan pribadi. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah. Semoga kalian semua diberikan panjang umur, kesehatan, kebahagiaan dunia akhirat, dan rezeki yang melimpah. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Assalamualaikum.